Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2912. Boom, Huo udah membuka mulutnya bagai guntur. Auranya mengejutkan banyak praktisi. Nona Liu, Anda baik-baik saja. Bahkan banyak orang di samping Huo udah berdiri. Aura mereka membuat udara di sini berhenti mengalir. Aura semacam ini membuat banyak orang ketakutan. Dan ketika semua orang melihat pakaian yang dikenakan Huoda, mereka semakin terkejut. Ini adalah pakaian para siswa Tianyuan. Lagi pula, mereka bukan siswa biasa. Mereka berasal dari Suan Tianyuan, yang direkrut terlebih dahulu. Ini bukan hanya representasi kekuatan dan bakat, tetapi juga menunjukkan bahwa latar belakangnya luar biasa. Orang ini benar-benar menyinggung sekelompok orang seperti itu. Hehe, Liu Xin menyeringai. Hari ini, sepupunya datang, dan selanjutnya, dia ingin melihat Lin Yan berlutut dan memohon belas kasihan darinya. Namun, pada saat ini, sebuah suara jatuh. Hari ini ulang tahun Zhu Tiandi, Anda tidak boleh membuat masalah. Suara itu jatuh, dan ekspresi Huo Da dan yang lainnya juga berubah. Tuan, bahkan yang lain di samping Huo Da berkata dengan hormat. Adapun Liu Xin dan pelayannya, mereka juga terdiam. Orang yang berbicara adalah seorang guru di Tianyuan yang mengajarkan rune. Kekuatannya setara dengan seorang kaisar semu. Siapa yang berani membuat masalah saat dia ada di sini? Dan di sampingnya ada seorang pria kuat di Zushan, yang juga memiliki kultivasi seorang kaisar semu. Hari ini adalah hari ulang tahun Kaisar Zutian, dan ini adalah Zushan. Dengan pemikiran ini, Huo Da dan yang lainnya juga menahan diri. Wah, kau beruntung. Di belakang Huoda, para kultivator mencibir. Wah, kau juga di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi Tianyuan. Kuharap kau juga bisa masuk Zushan. Saat seleksi tiba, tut-tut, aku bisa melampiaskan amarahku pada Nona Liu. Seorang pria berkata, ingatlah aku, namaku Nan Wen. Haha, hanya mengandalkannya, dia juga bisa masuk Zushan. Yang lain mencibir, sangat meremehkan. Mereka bisa merasakan darah Lin Yan mengalir deras. Meskipun ia memiliki janggut yang sangat panjang dan rambut yang berantakan, ia juga seorang pemuda. Sambil tertawa, Liu Xin juga menatap Lin Yan, masalah ini tidak akan pernah selesai begitu saja. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu, kata Lin Yan. Liu Xin semakin marah, tetapi sekarang karena seorang master rune dari Tianyuan dan seorang ahli dari Zushan ada di sini, tidak ada yang berani mengganggu ulang tahun Zhu Tiandi. Karena itu, setelah berteriak, Liu Xin mengikuti dan langsung masuk ke Zushan. Hal ini juga membuat banyak praktisi iri. Saudaraku, aku sarankan kau pergi. Kau tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Kau seharusnya dari alam Tiangeng, kan? Tidakkah kau lihat bahwa saat ini di alam Tiangeng, baik itu ras manusia, ras binatang, ras iblis, jumlahnya tidak banyak. Pada saat ini, seorang kultivator manusia di sebelahnya berkata, hanya saja. Orang ini berasal dari benua Tianxuan. Mendengar ini, Lin Yan tersenyum, tetapi ia tetap mengantre. Apakah kau benar-benar ingin berpartisipasi dalam pemilihan Tianyuan? Kultivator itu menggelengkan kepalanya, dan ketika melihat Lin Yan tidak menjawab, ia pun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Lin Yan akhirnya sampai di pintu masuk Gunung Zushan. Di sini, terdapat sebuah batu hitam besar. Terdapat banyak garis pada batu hitam ini. Garis-garis tersebut dipadatkan oleh Kaisar Langit. Paviliun jika Anda di sini untuk merayakan ulang tahun, mohon tuliskan nama dan sekte atau keluarga Anda, lalu letakkan hadiah ulang tahun. Kami berterima kasih atas nama Zushan, tetapi hari ini bukan hanya ulang tahun Kaisar Langit di Zushan, tetapi juga seleksi murid-murid Tianyuan, jadi orang-orang tanpa undangan tidak dapat masuk. Di depan batu hitam, seorang kultivator dari Zushan berbicara. Meskipun ia manusia, Lin Yan dapat melihat sekilas bahwa ia adalah makhluk langit dan bumi. Ia hanyalah rumput. Sekarang, ia telah berkultivasi menjadi orang suci surgawi. Zushan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, dan Kaisar Zutian memiliki cara yang tak terduga, yang membuat banyak makhluk langit dan bumi melangkah ke sisi lain. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kata Lin Yan. Ini membuat Tian Sheng di depan batu hitam terkejut. Yang mulia harus pergi sesegera mungkin. Orang yang baru saja Anda singgung tidaklah lemah. Jika kau pergi sekarang, mungkin sulit bagi mereka untuk menemukanmu, tetapi jika Tian Sheng mengingatkan.
Lin Yan bisa melihat bahwa dia tidak punya niat buruk. Namun, Lin Yan membungkuk dan berkata, "Terima kasih." Melihat Lin Yan tidak mau pergi, orang suci surgawi itu pun tersenyum pahit, "Kalau begitu, pergilah, kau harus meninju batu hitam ini. Jika kau bisa membuat cahaya batu hitam itu naik hingga 100 kaki, kau bisa memasukinya." Mendengar ini, banyak mata orang tertuju. Banyak orang melihat pemandangan tadi. Mereka juga ingin tahu, seberapa kuatkah Lin Yan yang begitu bertekad memasuki Zushan untuk berpartisipasi dalam seleksi Tianyuan. Bang! Di bawah tatapan semua orang, Lin Yan meninju batu hitam itu. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul di atas batu hitam. Kecemerlangannya tiba-tiba membumbung tinggi dan mencapai 100 kaki. Ini membuat orang suci surgawi tercengang. Mencapai 100 kaki begitu cepat, mungkinkah kekuatan Lin Yan sangat kuat? Ia memfokuskan pandangannya, ingin melihat dengan jelas di mana letak cahaya ini. Sebelumnya, ada seorang kultivator binatang dari benua Tianxuan yang mencapai 178 kaki. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, ada peluang besar dalam seleksi ini. Namun, cahaya itu berhenti naik di posisi 100 kaki. 100 kaki, hanya 100 kaki. Hari itu, Tian Sheng sedikit kecewa. Praktisi lain juga kecewa. Namun, Lin Yan berkata, "Seharusnya aku memenuhi syarat untuk masuk, kan? Kau boleh masuk," kata Tian Sheng. Kemudian Lin Yan langsung melangkah masuk. Di anak tangga tengah gunung bambu, Huoda, Liu Xin, dan yang lainnya tidak pergi. Malah, mereka menatap ke bawah. Melihat Lin Yan melangkah masuk ke gunung bambu, praktisi bernama Nan Wen di sebelah Huoda berkata, "Dia beruntung. Dia benar-benar masuk, dan dia meninju batu hitam itu. Sepertinya dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kalau dia tidak bisa masuk, pasti membosankan. Karena dia sudah masuk, sepupu kita punya banyak cara untuk mempermalukannya." Huoda mencibir. "Serahkan saja masalah ini padaku. Kakak Huo, kenapa repot-repot mengurusnya sendiri? Dia hanya anak manusia dari alam Tiangeng. Sudah cukup kalau diurus begitu saja," kata Nan Wen. Mendengar ini, Huoda tersenyum dan berkata, "Kakak Nan, kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Jika kau memasuki Tianyuan nanti, aku akan memperkenalkanmu pada Su Chen." Mendengar ini, mata Nan Wen berbinar. Su Chen, sosok legendaris di Tianyuan. Dalam 10 tahun terakhir, dia sangat berbakat. Hampir tak ada yang bisa menandinginya. Dia telah menjadi legenda. Saudara Su Chen tak pernah terkalahkan, dia pasti akan bereinkarnasi di kehidupan ini, kata Nan Wen. Huoda mencibir, "Su Chen, kalah." Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, lalu kenapa? Wakil Presiden Tianyuan secara pribadi angkat bicara dan memblokir semuanya, mencegah berita pertempuran itu menyebar, dan Ling Qi pun tertindas. Dengan begitu, siapa yang akan tahu tentang pertempuran itu? Selama dunia tak tahu, Su Chen tak pernah terkalahkan.